Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im." Sesungguhnya orang yang beriman ketika dalam menjalani kehidupan dunia itu selalu menjalankan akhlak yang baik, adab-adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dengan akhlak yang baik itu bisa mencapai kedudukan orang-orang yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Akhlak yang baik itu dikatakan oleh Imam Ghazali, hayatun rasikhatun fis suduri tasduru anhal af'alul jamilatu af'alul jamilatu bisuhulah. Sikap yang sudah kokoh di dalam hatinya, yang muncul daripada sikap tersebut yang dari hati dalam bentuk perbuatan, itu perbuatan-perbuatan yang indah, dan munculnya bukan dengan berat, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan susah memaksa diri, tapi sudah natural, alami, enteng. Dan itu akan teruji ketika kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Akhlak kita itu akan terlihat bila kita mendapati yang tidak menyenangkan. Kalau sama-sama enak, orang nyapa, assalamualaikum, ya kita pasti jawabnya waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Ya kita akan jawabnya dengan nyaman. Alhamdulillah saya wis raimu loh, bapakmu Lon, ajaran sesat. Ini akan terlihat kita ini punya akhlak yang baik, disitulah letaknya. Dan itu disampaikan oleh Al-Hikmar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam salah satu momen penutupan daurah. Jadi tura khuluqukum fi man yasubbukum, akan terlihat akhlak kita itu baik atau tidaknya ketika ada orang yang mencaci kita, yang mencaci guru kita, orang tua kita, majelis kita. Itu akan terlihat akhlak kita. Kalau memang kita punya akhlak yang baik, mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya yang ada pada diri kita itu bukan kebencian kepada orang yang mencaci kita, bukan marah yang ada dalam diri kita,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa kali dicaci oleh orang-orang kafir Quraisy, berapa kali dilempari kotoran, berapa kali dilempari batu. Di Taif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan baik-baik, ada yang diterima oleh mereka adalah lemparan batu, cacian. Bahkan anak-anak kecil diajari untuk melempari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Yang muncul dari Nabi rahmah, kasihan terhadap mereka. Sebab yang mereka lakukan itu menyebabkan mereka tambah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dalam kebaikan kemudian kita dicaci, kan yang bahaya yang mencaci. Nabi SAW dalam keadaan sholat dikasih kotoran. Loh, yang bahaya ini Nabi apa orang yang naruh kotoran? Kan yang naruh kotoran ini yang bahaya kondisinya. Dikhawatirkan mendapatkan azab lebih daripada apa yang dia dapatkan sebelumnya dengan kekufuran. Begitu juga orang yang mencaci kita, yang menghina kita. Kalau kita dalam kebenaran dan kebaikan, maka sebetulnya yang perlu dikasihan itu orang-orang yang mencaci itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk orang mereka itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kaumku karena mereka enggak tahu. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka enggak ngerti. Rahmat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah selalu sumai, senyum ketika dilihat oleh orang. Nabi itu adalah orang yang banyak pikiran, tapi terlihat dari wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak senyum. Bahkan hampir semua sahabat merasa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena senyumnya Nabi kepada mereka. Kalau kita kan enggak. Kalau sudah beban utang, pikiran digarai itu murup wis. Wah, panas. Padahal pikiran kita itu pikiran pribadi, Mas Yan. Kalau Nabi itu bukan pribadi yang dipikir, bukan satu dua orang, miliaran orang yang dipikirin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang yang ada di zamannya saja yang dipikir Nabi. Orang-orang yang akan datang sebelum Nabi, setelah wafatnya Nabi, mereka dipikir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tidak membuat Nabi terus meninggalkan senyum di wajah para sahabatnya yang hidup di masanya. Nah, sehingga mereka itu yang perhatian dengan Nabi, melihat Nabi itu dalam wajahnya ada dua hal yang berbeda. Di bagian mata ke bawah itu terlihat membahagiakan, tapi di atasnya dahinya Nabi itu selalu berkerut, yang menandakan berpikir. Kan nggak mungkin kita, anak mungkin kalau kita welek moroan, bikin ini mengkerut tapi Nabi tidak. Dengan seperti itu terlihat tetap menyenangkan. Artinya kalau kita nggak bisa nyontoh Nabi banyak berpikir dan tersenyum dalam satu hal, minimal kalau sudah keluar rumah itu apapun masalah yang di rumah jangan dibawa keluar, senyum kepada semua orang. Ketika ada masalah di luar jangan terus pulang mencurang, buang masalah itu di luar. Ketika masuk rumah senyum kepada orang yang ada di rumah. Seperti itu mestinya. Banyak senyum. Ini di antara akhlak yang mulia.
Jarang ditemui sekarang. Apalagi kalau sudah masalah. Wah, banyak masalah. Jalan ambek ngelamun menjurang. Kula wis tawar baru. Bingung. Di antara yang paling afdol daripada akhlak, budi pekerti yang mulia, adab yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan harus kita miliki, yaitu anta'fuwa amman zalamak wa tu'ti man haramak wa tasilu man qata'ak. Memaafkan orang yang berbuat salah pada kita. Ini di antara paling afdolnya akhlak. Karena itu termasuk sifatnya al-muhsinun, orang-orang yang baik, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita ketahui bahwa innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Di sebelumnya disifatkan, di antaranya adalah wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang mudah memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana sering kita dengar, kalau sudah Nabi sudah nggak usah dibahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memaafkan, justru mendoakan kebaikan kepada yang menzaliminya. Sayyidina Ibrahim bin Adham, sering kita dengar cerita ini, bahwa beliau itu pernah jadi penjaga kebun gitu. Walaupun seorang ulama, nggak terus duduk anteng, enggak, bekerja. Dalam saat menjaga itu ada orang zalim pengen minta daripada hasil yang ada di kebun itu dengan paksa. Imam Ibrahim bin Adham enggak mau. Ini amanah. Kalau milik saya mau kamu ambil terserah, tidak ada masalah. Ini bukan milik saya, ini amanah. Beda ya kalau punya sendiri, mau diambil secara paksa, kayak no wis. Kalau punya orang lain sebagai amanat yang dititipkan kepada kita, jangan terus sembarangan. Oh, karena kita terancam, kemudian kita memberikan dengan semudahnya. Ya. Imam Ibrahim bin Adham ini nggak mau, karena bukan miliknya. Akhirnya karena nggak bisa mendapatkan, orang ini nempeleng Imam Ibrahim bin Adham. Bukan sekali, 2 kali. Terus ditinggal. Saat itu ada orang yang melihatnya, ngasih info. Tahu nggak yang kamu tempeleng tadi itu siapa? Nggak peduli saya. Saya minta buahnya, minta hasilnya, nggak dikasih. Itu adalah Imam Ibrahim bin Adham. Saat itu sekalipun orang yang zalim mendengar nama beliau gemeter, takut. Emang nggak tahu aja, ya nggak seperti sekarang viral, ada foto di mana-mana. Dulu nggak ada, jadi nggak tahu nama, tidak tahu orangnya. Itu sering terjadi. Itu Imam Ibrahim datang langsung minta maaf. Minta maaf. Apa yang dijawab oleh Imam Ibrahim bin Adham? Sebelum tamparan kedua, tamparan pertamamu sudah saya maafkan. Artinya orang itu walaupun tidak minta maaf, Imam Ibrahim bin Adham sudah memaafkannya. Apalagi tamparan keduanya sudah berjalan jauh. Pertamparan pertamanya sudah dimaafkan sebelum tamparan kedua. Secepat itu mereka memaafkan. Sayyidina Ali Zainal Abidin dituduh maling saat sholat, dituduh mencuri. Cerita yang sering kita dengar.
Tidak dijawab. Bahkan malingnya itu diganti rugi atas uang yang hilang tadi, padahal tidak hilang, tertinggal di rumah, diganti. Ketika tahu dikembalikan nggak mau, sudah itu rezeki kamu. Jadi coba nang omah. Ya. Nyolong teku padahal aku gak nyolong. Kata kante ini kon tak kei kerupuk kon. Lah itulah mereka. Wal afina aninas, mudah memaafkan. Bahkan Muhammad bin Abdul Haddar itu pernah disalahi orang di masjid. Disalahi orang di masjid. Setelah itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah ternyata yang nyalai tadi ini ngejar minta maaf. Ketika minta maaf, katanya Muhammad bin Abdul Haddar, sudah saya maafkan, tapi saya menyesal, saya minta maaf balik kepada kamu. Karena saya tidak memaafkan kamu di masjid. Terlambat saya memaafkan kamu. Padahal dari masjid ke rumah kita bulanan. Dendem iku jangket iku wulanan. Padahal mungkin sing garai jangket iku niate guyonan. Tapi dianggap serius, sakit hati bulanan bahkan tahunan. Oleh dicudik maneh, wah kebiyen, waduh wah dawa wis. Lihat mereka. Semudah itu memaafkan, dan itu memang berat karena itu menjadi yang paling afdol. Kemudian waktu timan haramak, memberikan orang yang mungkin dulu nggak pernah mau memberi kita. Ada orang ketika kita butuh, kita minta bantuannya, nggak mau bantu dengan berbagai alasan, mau nolak halus, nolak kasar, nggak mau sudah. Subhanallah, di suatu saat Allah balik, dia yang butuh kepada kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Membantunya? Apa justru biyen kon butuh nang aku butuh gak kon reken, saiki kon butuh moro. Itu kita. Tapi salafun salihun, mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan menolak siapapun yang membutuhkan, walaupun orang yang pernah melakukan menolak kepada dia. Dan ini berat, karena kita sudah mengalami ya dari dia sesuatu yang membuat kita jengkel, kemudian dia minta bantuan kita, otomatis sifat manusiawi kita muncul, kita akan menolak. Tapi lihat, orang yang punya akhlak gak melihat itu. Yang berlalu sudahlah berlalu, bahkan mungkin dia sudah memaafkan apa yang dia rasakan. Nah, kemudian yang terakhir, watasilu man qata'ak, silaturahim, menyambung orang yang memutus hubungan dengan kita. Ini hubungan kekeluargaan secara khususnya. Wis gak nyapa kita, gak ngeraikan kita, gak noleh kita, gak datang kepada kita, kita datang tidak dihargai, tapi terus kita sambung. Ini berat. Kenapa? Ini menjatuhkan ego dan menjatuhkan martabat di hadapan orang yang kita sambung ini. Dia gak datang kepada kita kok, dia tidak menghargai kita, tapi kita tetap berusaha untuk menghargai, seakan-akan kita yang butuh. Tapi memang betul kita yang butuh untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kita lakukan. Lah kalau sudah karena Allah, taruh semua ego kita ini, buang sudah. Kita mengharap dari Allah, bukan mengharap dari orang itu. Beda kalau kita nyambung ini biar dapat harta dia, ini hina, jangan. Tapi kita sambung karena menyambung silaturahmi adalah perintah Allah. Kita nggak mengharap dari dia apapun, tapi kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berat ini. Karena itu dengan hal itu berat daripada akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka
bisa membuat orang yang beriman yang menjalankan akhlak walaupun tidak banyak qiyamul lail. Mungkin qiyamul lailnya hanya 10 menit 15 menit setiap harinya. Tidak sering puasa, paling ya selain Ramadan mungkin di hari-hari momen-momen hari besar, mungkin Arafah, Asyura dia puasa. Bukan orang ahli qiyamul lail, bukan orang ahli puasa, bukan. Ya mungkin dia puasa atau bahkan mungkin tidak pernah qiyamul lail. Tapi ketika dia memiliki akhlak yang baik, dia bisa mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang ahli qiyamul lail dan ahli puasa di siang hari. Kenapa? Qiyamul lail itu berat tapi masih mudah. Sebab kita hanya melawan diri kita tidak di hadapan orang. Ya wis melawan diri kita saja. Tidak di hadapan orang, tidak menjatuhkan kita di hadapan orang, dan tidak ada masalah dengan orang. Begitu juga puasa itu mudah, apalagi di zaman akhir ini. Kalau dulu itu kroso suwe temenan subuh nang maghrib, kalau sekarang itu gak kroso, waktu semakin cepat berlalu. Moro-moro zuhur, moro-moro asar, maghrib wisan enteng. Loh, pahalanya orang yang puasa bagaimana? Lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan ketika berbuka, karena dalam berbuka itu dia lego, selain itu ada doa yang mustajab di situ, kemudian nanti berjumpa saat dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyamuli wa an ajzibe, pahalanya yang puasa itu yang balas Allah sendiri. Yang balas itu Allah sendiri. Tapi dengan qiyamul lail, dengan puasa yang itu butuh usaha yang berat, ternyata dengan akhlak yang baik, akhlak budi pekerti yang mulia, itu bisa mencapai derajatnya mereka. Karena apa? Perjuangannya juga berat. Untuk mencapai menjadi akhlak yang baik, menjadi mendarah daging di dalam diri kita itu adalah hal yang berat. Nah, karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, ya sini pakai akhlak adab yang terbaik, ya sebagaimana dikatakan manfaatahul kitab lam tafudhu al-mihrab wa man tafudhu al-mihrab wa man fatahu al-mihrab lam yafudhu al-adab. Siapa yang kehilangan waktu untuk bisa belajar ilmu, ya perbanyak ibadah kepada Allah. Kalau susah untuk memperbanyak ibadah, mau banyak puasa sudah gak mampu, mau banyak qiyamul lail berat, ya paling tidak jangan pernah tinggalkan adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah pilih kita menjadi orang-orang yang ahli dalam menjalankan adab, sehingga kita mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah.